Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita akan tadabur merenungi dua hal fundamental dalam kehidupan seorang muslim, yaitu tujuan penciptaan kita di muka bumi yang termaktub dalam Al-Quran dan sebuah doa yang diajarkan Rasulullah SAW terkait bulan Rajab, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya terjadi peristiwa Isra Mi'raj, yaitu turunnya perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita telaah makna ayat yang agung ini. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan. Kata khalaqtu ini menunjukkan proses penciptaan yang sempurna dan terencana. Al-jinna wal insa, jin dan manusia, dua jenis makhluk yang diberi taklif hukum, yaitu beban tanggung jawab untuk beribadah. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna li dalam liya'budun sebagai lam ta'lil yang menunjukkan tujuan dan alasan penciptaan. Jadi tujuan utama dan satu-satunya alasan Allah menciptakan jin dan manusia ini adalah agar mereka beribadah kepadanya. Ibadah dalam Islam bukan hanya sekedar ritual formal seperti sholat, puasa, zakat, dan haji saja, tetapi ibadah itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Dari bangun tidur hingga tidur kembali asalkan dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga bekerja, mencari nafkah yang halal, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, membantu sesama, berdakwah, bahkan tersenyum kepada saudara kita pun bisa bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Hadirin dan yang dirahmati Allah, sekarang mari kita lihat doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab. Dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita telaah makna hadis ini. Allahumma, ya Allah, seruan yang mengandung permohonan yang tulus dan mendalam kepada Allah. Barik berasal dari kata barokah yang maknanya luas, bisa mencakup keberkahan dalam waktu, rizki, kesehatan, ilmu, dan segala aspek kehidupan. Bayangkan waktu 24 jam yang sama bisa menghasilkan amalan yang berbeda. Ada yang hanya diisi dengan hal duniawi, ada yang diisi dengan ibadah dan kebaikan. Itulah barokah waktu. Lana, bagi kami, doa ini dipanjatkan untuk seluruh umat. Fi Rajaba wa Sya'bana, di bulan Rajab dan Sya'ban. Bulan Rajab ini adalah salah satu dari bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan, selain bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Bulan Rajab juga merupakan bulan persiapan. Jadi bulan Rajab ini sering dianggap sebagai bulan persiapan menuju bulan suci Ramadan. Banyak ulama yang menganjurkan untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh pada bulan ini sebagai bentuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Sya'ban.
Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amalan. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai, Rasulullah SAW bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan manusia, antara bulan Rajab dan Ramadan. Padahal bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kepada Rabb semesta alam. Maka aku ingin jika amalku diangkat dalam keadaan sedang berpuasa. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa bulan Sya'ban ini adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak amal baik karena amalan kita akan diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban juga merupakan bulan puasa sunnah. Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa dalam satu bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa sunnah pada bulan Sya'ban di sini bisa melatih diri kita ya untuk berpuasa di bulan Ramadan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ballighna Ramadana, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi bukan hanya sekedar kita bertemu dengan bulan Ramadan secara fisik saja, tetapi kita juga diberi kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk memaksimalkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, disinilah titik temunya antara tujuan penciptaan kita liya'budun dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, memohon keberkahan sebagai bekal beribadah. Kita memohon barokah di bulan Rajab dan Sya'ban agar waktu kita berkah, rezeki kita berkah, kesehatan kita berkah. Semua ini adalah bekal untuk beribadah kepada Allah dengan optimal sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Tanpa keberkahan, waktu kita bisa habis sia-sia. Rezeki kita bisa digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat dan kesehatan kita juga bisa terganggu sehingga sulit untuk beribadah. Yang kedua, memohon agar disampaikan ke bulan Ramadan untuk mengoptimalkan ibadah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ibadah. Baik itu puasa, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, menuntut ilmu, berdakwah, dan lain-lain. Doa agar disampaikan ke Ramadan ini adalah permohonan supaya kita diberi kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah kita, merealisasikan tujuan liya'budun. Yang ketiga, Rajab sebagai start point persiapan ibadah. Rajab menjadi momentum untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan, membersihkan diri dari dosa, memperbanyak istighfar, melatih diri dengan puasa sunnah, membaca Al-Quran dan amalan lainnya. Persiapan ini penting agar kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, mencapai makom atau kedudukan hamba yang beribadah dengan sebenar-benarnya. Jadi, doa pada bulan Rajab itu bukanlah sekedar ucapan, tetapi sebuah permohonan yang mendalam, supaya kita diberi kesempatan, kemampuan, dan keberkahan untuk menggapai tujuan penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan bulan Rajab ini sebagai start point untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan merealisasikan tujuan liya'budun dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.